Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam. Malam. Kita akan mulai ibadah doa pada malam hari ini. Mari saya mengajak Bapak Saudara untuk kita bersama-sama merenungkan satu bagian, yaitu di dalam Matius 11 ayat 28. Saya bacakan untuk setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, mari pada malam hari ini Tuhan mengundang kita untuk boleh berkumpul bersama. Dan waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita ketenangan, kelegaan yang daripada Tuhan. Karena di dalamnya ada pengharapan, damai, dan sukacita. Mari saya mengajak Bapak Ibu, Saudara semua, mari kita mengambil saat teduh sejenak, berdiam diri, mempersiapkan diri kita untuk boleh memasuki ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk kami tetap boleh berkumpul, untuk kami tetap boleh bersekutu bersama. Meskipun kami dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing, tapi malam hari ini Tuhan kami mau bersehati bersama ya Tuhan. Kami mau datang mencari Engkau dengan segala mungkin pergumulan yang mungkin kami hadapi hari ini, atau bahkan mungkin hari ini kami sedang mengalami pergumulan. Tuhan, kami mau datang kepadamu mencari Engkau ya Bapa. Terlebih dahulu kami mau mencari Engkau, dan kami tahu ketika kami mencari Engkau, kami akan memperoleh ketenangan, dan bahkan kami boleh memperoleh pengharapan, dan Engkau menolong kami Tuhan, memberi kekuatan dalam berbagai-bagai apa yang kami hadapi dan kami alami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ibadah doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan melayakan kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari pada malam hari ini saya akan memutarkan sebuah pujian, pujian yang sangat indah tentang menyatakan betapa Tuhan sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang telah mengampuni kita, memberikan kita kesempatan bahkan sampai hari ini kita boleh ada. Mari Bapak kita mau berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa, kita memohon kiranya Tuhan memberkati setiap kita, memberikan kita anugerah supaya kita boleh, kerohanian kita terus boleh bertumbuh. Kita semakin rindu untuk mengenal Dia dan menjadikan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama mengundang Bapak Saudara untuk berdoa, buka suara, menaikkan pokok doa ini. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih karena Engkau Tuhan boleh memberikan kami anugerah, bahkan menerima kami, mengampuni kami orang-orang berdosa, bahkan memberikan kami kesempatan untuk boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kesempatan, dan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami memohon Tuhan, berikan kami anugerah ya Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh, supaya kami boleh diberi kerinduan, untuk kami rindu mengenal Engkau Tuhan, mengenal pribadi-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak hanya tahu, tapi kami kenal Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh beriman di dalam Engkau ya Bapa. Berkati kami, tolong kami Tuhan, supaya kami juga rindu terus ya Bapa, waktu demi waktu untuk berelasi, mencari Engkau Tuhan, membaca firman-Mu, merenungkan, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Bapa, sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu Tuhan, di gereja GKL Lyon Pregolan ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya, saudara, mari kita juga berdoa untuk staf dan karyawan yang ada di gereja. Melalui kehadiran daripada setiap mereka, kita sangat tertolong untuk setiap berbagai kegiatan yang ada di gereja. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap staf dan karyawan, dan juga bagi keluarga mereka. Kiranya diberi kesehatan yang baik, perlindungan, dan kita juga berdoa untuk setiap karyawan yang belum percaya. Kita berdoa agar kiranya Tuhan menyentuh dan melembutkan hati mereka, sehingga mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan boleh memakai kita masing-masing menjadi saluran berkat, menyatakan kasih-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap staf dan karyawan yang boleh ada di gereja-Mu ini ya Bapa. Melalui kehadiran mereka, ada berbagai pelayanan, persiapan yang kami lakukan. Kami tertolong melalui kehadiran, pelayanan, dan juga pekerjaan mereka. Kami saat ini datang mau mendukung setiap mereka. Tuhan memberkati mereka Tuhan, satu demi satu, pribadi lepas pribadi, dan juga bagi keluarga mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan yang baik bagi setiap mereka. Berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Bahkan juga Tuhan boleh menolong ya Bapa, jikalau ada di antara staf dan karyawan yang belum percaya kepada Engkau. Kami rindu juga Tuhan berdoa untuk setiap mereka, agar kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan, melembutkan hati mereka, memberikan mereka kesempatan, sehingga mereka boleh percaya kepada Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Bahkan juga Tuhan boleh memakai kami masing-masing ya Tuhan, boleh menjadi saluran berkat, dan boleh menyatakan kasih-Mu Tuhan di lingkungan gereja ini. Tuhan memberkati ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Budi. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, lihat wajah-Mu, aku terkagum bila
lihat hidupku, karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyebabmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya, selanjutnya kepada penginjil Budi, dipersilakan. Mari saudara-saudara terkasih, kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih jauh, lebih dalam lagi. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah Tuhan tolong sehingga setiap kami yang mendengarnya bisa mengerti dan mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, renungan pada malam hari ini akan mengambil tema, maksud saya adalah mengenal, memperkenalkan, dan memperkenankan Allah yang sejati. Mengenal, memperkenalkan, dan memperkenankan. Tapi sebenarnya dua, saya ngomong. Kenapa? Ketika kita mengenal dan kita memperkenalkan, otomatis vice versa, itu berarti kita sesungguhnya sudah memperkenankan. Ya. Natsnya dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16, 23, dan Yohanes 17 ayat 3. Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Lalu lanjut ke ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita dikatakan berbahagia karena membaca, merenungkan, dan juga diberi kekuatan untuk menjadi pelaku. Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes 17 ayat 3 ini bagi saya secara pribadi memberikan ganjelan atau Kenapa demikian? Karena di sini Yohanes 17 ayat 3 ini sebenarnya rangkaian doa Tuhan Yesus
sebelum dia naik ke atas kayu salib. Dan di dalam ayat ketiga itu dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Saudara, jadi yang namanya hidup yang kekal itu disamakan, disejajarkan, diidentikan dengan mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ketika disama dengankan, kok bisa ya? Apakah ini hanya melulu tentang mengenal Tuhan, sehingga lalu kaitannya dengan hidup yang kekal itu apa? Apakah dengan mengenal Tuhan, Allah yang benar, lalu kemudian secara otomatis bisa dikatakan mendapatkan keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Nah, saudara, ini yang jadi pergumulan saya. Tapi ketika sampai kepada Kisah Para Rasul tadi, Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang 23, saudara-saudara yang terkasih, saya jadi lebih bisa mengapresiasi, menghargai. Ya, memang saya adalah, maksudnya, sebagai orang Kristen, saya bukan dari papa mama yang Kristen. Awal-awal begitu mengebu, begitu merasa kagum, begitu merasa awesome, amazed dengan Tuhan. Tapi sejalan dengan waktu, ya, saya praktek 1 tahun 2002. Berarti sekarang sudah 20 tahun ya, 2022. Ya, awal-awal begitu semangat dan lain sebagainya. Tetapi dengan rutinitas yang ada, ya membuat sepertinya pelayanan itu jadi sebuah, ya sekali lagi, sebuah rutinitas. Tetapi ketika merenungkan bagian ini, saya dikembalikan kepada kekaguman saya dan cinta yang mula-mula. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi di sana, di Athena? Khususnya ketika Rasul Paulus berbicara di sidang Areopagus. Dia menggunakan jembatan adanya sebuah mesbah yang disebut agnostos theos. Yang kalau diterjemahkan sebagai Allah yang tidak dikenal. Nah, saudara yang terkasih, Athena itu adalah munculnya, lahirnya para filsuf-filsuf terkenal. 3 filsuf besar, Socrates, Plato, Aristotle, dan yang lainnya. Semuanya itu kebanyakan muncul di Athena. Walaupun merupakan pusat intelektual di Yunani, tetapi juga rupanya apa yang ditemui oleh Rasul Paulus dalam hal penyembahan, dalam hal spiritual, dalam hal rohani juga nggak kalah hebat. Ya, di Athena sendiri sudah ada 12 dewa utama. Belum lagi terhitung dewa-dewa kecil, banyaknya. Lalu ada satu terselip yang dikatakan itu tadi ya, agnostos theos, Allah yang tidak dikenal. Jadi kuil ini secara khusus dipersembahkan dan orang Athena sering berkata dalam nama Allah yang tidak dikenal, enton agnonton. Apa? Ya, kenapa seperti ini? Sempat saya mendapat ada penafsir yang mengatakan bahwa kuil ini muncul memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang terjadi 400 tahun sebelum Masehi. Di sana terjadi pandemi dan wabah yang luar biasa hebatnya, dan kemudian termuat di Robert J. Littman di dalam The Plague of Athens, di dalam jurnal Mountain Sinai, Journal of Medicine mengatakan bahwa selama 3 tahun
sebagian besar penduduknya terinfeksi, sehingga 75 hingga 100.000 orang atau 25% dari populasi kota itu mengalami kematian. Saudara, dan ketika wabah itu terjadi, mereka mencari bantuan satu demi satu, ya kan, dengan 12 dewa utama dan dewa-dewa yang lainnya, tetapi tidak berhenti. Lalu kemudian mereka dirikan, mereka buat mesbah Allah yang tidak dikenal. Lalu dikatakan wabah itu berhenti. Next. Nah, ada dua hal yang ganjil dari mesbah Allah yang tidak dikenal. Kenapa? Yang pertama, kalau secara hukum berpikir, ya kan, kalau kuil itu didirikan, berarti kuil-kuil yang lain, mesbah-mesbah yang lain itu perlu dirobohkan. Karena ketika kita mengatakan ini adalah kuilnya Allah yang tidak dikenal, jadi ke-12 dan juga dewa-dewa kecil yang lainnya itu sudah nggak berlaku. Ya kan? Kalau mereka tetap di dalam hal berpikir, di dalam berlogika. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saudara, apakah Paulus tidak kepedean, tidak serampangan, tidak sembrono melakukan klaim bahwa mesbah itu adalah untuk Tuhannya, untuk Allahnya, untuk Yahweh-nya, yaitu yang dikenal di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Apakah Paulus tidak sembarangan? Nah, kalau ditanya sembarangan atau nggak sembarangan, 2 Timotius 1 ayat 12, di situ dikatakan kita bisa menemukan bahwa karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadanya, kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi bisa dikatakan aku tahu apa yang aku tahu. Sehingga tidak sembarangan. Dan kemudian ketika dikembalikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bayangkan ketika kita melakukan persekutuan doa, ya seperti yang orang-orang di Athena misalnya, dan kemudian kita menyebut nama, hai engkau yang tidak kami kenal, yang kami tidak tahu apakah engkau baik atau enggak, yang kami tidak tahu apakah engkau mengasihi kami atau tidak. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, iya ya, kalau itu yang terjadi, betapa ngenesnya, betapa tragisnya kita menyembah kepada sesuatu atau seseorang yang kita nggak punya pengetahuan sama sekali. Nah, di sini saya bisa jadi bersyukur. Iya ya, terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Engkau boleh menyatakan diri. Betul sekali. Saudara-saudara, jadi kita tidak berdoa kepada bidang yang kosong, ruang yang kosong, kepada pribadi yang kosong, tetapi kita berdoa kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Yahweh Sebaot, Tuhan Allah semesta alam, dan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Seorang penulis yang bernama Francis Wendell dalam bukunya Calvin, Asal-usul dan Perkembangan Pemikiran Religiusnya, menuliskan mengenai Calvin ketika berbicara tentang Allah yang transenden. Calvin bilang begini, menurut Francis Wendell ini ya, Calvin berpendapat bahwa Allah hanya dapat dikenal di dalam Yesus Kristus. Di luar itu manusia hanya meraba dan menafsirkan Allah. Jadi saudara yang terkasih, betul sekali kenapa kemudian Rasul Paulus berani bilang bahwa itu, mesbah itu memang didedikasikan untuk Allah kami, untuk Tuhan kami. Wow. Ambil waktu sejenak dua jenak ketika berpikir semuanya ini, saudara-saudara yang terkasih, kita dikatakan orang yang sangat beruntung sekali. Dan keterkaitannya ya jelas.
Ketika kita mengenal itu artinya bukan cuma sampai sekedar tahu, tetapi kita punya relasi. Dan relasi itu kita bisa masuk ke dalam tempat ruang Maha Kudus Allah melalui darah Yesus. Kita bisa memanjatkan doa kepada Allah melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, jadi mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta, mengenal yang Maha Kudus, itu bukan sebuah hal yang biasa. Itu hal yang luar biasa. Bukan hal yang main-main, tetapi hal yang dahsyat, besar, dan sangat penting sekali. Bahkan ketika berbicara tentang apa sih tujuan hidup, apa sih arti hidup, ada yang peribahasa Jawa kan pernah bilang bahwa hidup hanya numpang minum ya. Maksudnya numpang minum ya hanya sekedar lewat aja. Saudara, tetapi akan berbeda jika hidup kita isi dengan pengejaran akan pengenalan dari Tuhan. Dan itu bukan hal yang muskil karena jalannya ada, yaitu melalui Yesus Kristus. Sehingga kita bisa bertemu, mengenal Allah, the only one God. Bukannya Allah yang amongst the others. Jadi bicara tentang iman Kristen sangat jelas sekali. Satu-satunya. Bukan satu dari sekian banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi mengenal Allah itu sangat sesuatu yang besar sekali, bahkan lebih besar daripada hidup kita. Biarlah kita makin lebih dekat sama Tuhan, makin memiliki intimasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Lalu berhenti sampai sana. Ketika kita mengenal Allah, berarti kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara, belajarlah dari Paulus. Apa? Ketika dia mengenal Allah, ya kan? Ketika dia mengenal Allah, dia memiliki kerinduan, kesediaan untuk memperkenalkan Allah. Ya, Paulus dalam posisi ini sudah mengambil komitmen untuk memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara, saya kenapa nggak menggunakan kata bersaksi? Ya, hari ini kalau saudara melihat kecelakaan, apa yang akan dilakukan oleh orang kebanyakan? Ya kan? Ya, tidak mau terlibat, apalagi sampai disuruh jadi saksi. Tetapi saudaraku yang terkasih, memperkenalkan Allah, sehingga orang lain juga mendapatkan karunia surgawi seperti yang kita dapatkan. Jadi dalam hal ini, saudara-saudaraku yang terkasih, betul sekali kita harus mengenal dan memperkenalkan Allah yang sejati. Dunia sedang menanti. Dunia sedang menunggu agar ketidaktahuan ini bisa digantikan dengan pengetahuan yang benar dari Allah yang sejati. Kita harus bersaksi sih ya. Nah, saya udah janji sama Pak Timotius kan bahwa seminar, saya pikir mari kita berbondong-bondong ikut seminar TUS, The Unfinished Story. Ya, cerita belum selesai. Selama hidup masih ada di dalam dunia ini, orang-orang butuh sekali kesaksian kita. Kita wajib memperkenalkan Tuhan. Jadi, hidup adalah, kalau Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang terkasih, ya itu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar di dalam hidup kita, yaitu kita mengejar pengenalan akan Tuhan, mengenal Dia yang Allah yang Maha Kudus, dan memperkenalkan. Saudara lakukan dua hal ini di dalam hidup. Hidup saudara akan lebih bermakna, lebih berarti. Bukan hanya itu, bahkan memperkenankan hati Allah yang sejati. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih,
kesetiaan saudara-saudara semua mengikuti persekutuan ini cukup gak? Luar biasa. Tapi sudahkah kita mengenal Dia dengan seluruh walaupun memang kita punya keterbatasan, tidak bisa mengenal Allah secara sepenuhnya karena Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Tetapi mengenal Yesus, ya, kita bisa mengenal Allah di dalam Alkitab, dan kita bisa mengenal Allah hanya sejauh Alkitab menuliskannya, tetapi itu pun juga cukup untuk hidup kita. Selamat mengenal Allah dan memperkenalkan, dan niscaya saudara memperkenankan hati Allah yang sejati. Demikian dari saya, mari kita masuk di dalam doa. Saya minta dengan kasih dan hormat Pak Tim, boleh gak tutup doa untuk renungan malam hari ini? Bapak Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam persekutuan doa ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, betapa oleh anugerah Tuhan kami bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa mengenal Bapa yang mengutus Tuhan Yesus untuk kami, sehingga kami boleh diselamatkan, kami boleh menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau masih memberikan kesempatan jikalau kami masih bisa hidup sampai hari ini. Suatu kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, ini adalah suatu hak istimewa, privilege yang boleh kami miliki ya Tuhan, yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya pada orang-orang yang Engkau berkenan, Engkau kasihani, Engkau kasihi, untuk boleh membawakan kabar keselamatan, pengenalan akan Engkau ini kepada orang-orang yang belum percaya pada Engkau. Tuhan, bantu kami supaya kami tidak menyanyiakan kesempatan yang ada ini untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan memperkenalkan Kristus kepada orang yang masih terhilang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Tim. Selanjutnya saya serahkan kepada Evangelis Hans. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Mari kita akan melanjutkan beberapa pokok doa. Mari kita mau berdoa untuk kedua jemaat kita yang sedang menjalani proses pembentukan panggilan, yaitu Saudari Cynthia dan Saudara Julie. Mari kita doakan dalam proses pembentukan di seminari diperlengkapi, kiranya Tuhan yang terus boleh menyertai dan memperlengkapi kedua hambanya. Cynthia saat ini sedang praktek 2 bulan, Julie sudah kembali ke kampus untuk melanjutkan studi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan Tuhan untuk kedua anak-Mu, Cynthia dan juga Julie ya Bapa. Engkau berkati Tuhan di dalam proses pembentukan panggilan mereka untuk boleh menjadi hamba-Mu Tuhan, melayani Engkau sepenuh waktu. Engkau kiranya Tuhan yang terus boleh menolong memimpin ya Bapa di dalam kehidupan kedua anak-Mu. Terus boleh mengenal Engkau, terus boleh melihat betapa besar kasih dan kebaikan-Mu dan boleh membagikan itu juga kepada banyak orang ya Bapa. Kami menyerahkan untuk Cynthia yang sedang praktek 2 bulan. Engkau berkati Tuhan di dalam masa praktek ini, di mana Engkau Tuhan yang boleh menolong, memampukan ya Bapa, pakai hidupnya menjadi saluran berkat. Kami juga mengingat untuk Saudara Julie yang sudah kembali ke kampus. Tuhan tolong berkati di dalam studinya. Tuhan terus boleh menolong memimpin ya Bapa. Beri hikmat, beri pertolongan-Mu, beri karunia ini perlukan Tuhan di dalam masa pembentukan di seminari ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu juga Tuhan yang saat ini sedang studi, menjalani proses pembentukan di seminari. Tuhan berkati semua ya Bapa dengan kasih karunia daripada Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga suatu hari nanti setiap anak-anak-Mu ini, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan ya Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selanjutnya mari juga kita mau berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit. Kita
Kita doakan untuk saudara Jason, saudara Fendi, saudara Calvin dalam pemulihan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Ibu Pua Meiying dalam rencana operasi katarak pada tanggal 19 Juli nanti. Kita juga berdoa untuk tim yang bersama dengan Pendeta Subaita. Ada di dalam tim itu yang terkena demam berdarah, ada yang kena herpes, dan ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari kita doakan untuk tim yang bersama Pendeta Subaita, dan juga Pendeta Subaita juga Tuhan tolong berkati di dalam pelayanan di negara L. Kita juga berdoa untuk jemaat lainnya yang juga saat ini sedang dalam masa pemulihan, Tuhan yang menolong setiap mereka. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami juga datang kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh pulihkan ya Bapa, baik yang terpapar COVID maupun juga dengan sakit yang lain. Kami berdoa Tuhan boleh menolong setiap mereka pribadi lepas pribadi. Kuatkan kondisi tubuh mereka Tuhan. Pakai setiap obat yang dan vitamin dan hal-hal yang mereka sedang pakai Tuhan untuk pengobatan. Pakai Tuhan setiap hal tersebut untuk boleh memulihkan dan bahkan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ini. Berkati juga Tuhan untuk Ibu Pua Meiying yang rencana akan operasi katarak. Tuhan juga tolong beri ketenangan hati. Berkati untuk dokter yang akan menangani dan juga tim dokter. Tuhan sertai semuanya. Kami serahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit ini. Di tengah kelemahan tubuh mereka, di tengah mereka mungkin merasa sendiri, tidak berdaya. Tuhan, hiburkan mereka, beri mereka sukacita, dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa, menyerahkan setiap saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Saudara, mari saya akan mengajak saudara untuk ada satu pujian yang menarik, dan satu pujian yang mau menyatakan bahwa di dalam Tuhan segala perkara kita boleh tanggung, karena ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita dan ada Tuhan yang menyertai kita. Pujian ini dalam bahasa Mandarin.
Ya, tetap percaya Tuhan kita setia dan bahkan Dia penolong yang baik. Mari sama-sama kita mau kembali berdoa. Mari kita berdoa bagi Indonesia, tempat di mana kita berada. Kita berdoa untuk situasi terkini dengan berbagai kenaikan, dengan berbagai hal yang sebagian besar orang mengalami kesulitan. Kita juga doakan untuk orang-orang yang terpapar COVID, karena COVID ini belum berakhir, masih ada. Kita berdoa agar kiranya orang-orang yang terpapar COVID juga boleh dipulihkan. Doakan untuk perekonomian, doakan untuk keamanan, doakan untuk Bapak Jokowi sebagai Presiden dan Bapak Kiai Haji Maruf Amin sebagai Wakil Presiden dan segenap jajaran pemerintahan. Mari sama-sama kita berdoa bagi bangsa kita. Tuhan, kami datang, kami bersyukur dan kami berterima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami boleh ada di tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa, mendukung bersama ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dengan segala kebaikan yang ada di tengah bangsa ini dan bahkan di tengah segala kekurangan dan juga pergumulan hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk situasi hari-hari ini dengan berbagai kenaikan, berbagai bahan, baik itu BBM, minyak goreng, dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Tuhan tolong berkati ya Bapa. Ada orang-orang yang semakin sulit dengan kenaikan barang-barang tersebut. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan juga boleh menyertai ya Bapa, sehingga pemerintah boleh diberi hikmat untuk boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat dan untuk boleh menolong bangsa ini melewati situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Kami juga berdoa sebagai masyarakat, kami juga boleh mulai mengatur perekonomian kami masing-masing dengan baik, mengelola dengan baik, sehingga kami juga boleh melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Berkati Tuhan orang-orang yang terpapar COVID. Kami berdoa untuk setiap mereka, untuk pemulihan mereka, kesembuhan mereka, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bagi mereka yang terpapar dan dengan gejala berat, kami berdoa Tuhan tolong mereka juga masing-masing pribadi lepas pribadi, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan ya Bapa. Berkati Tuhan untuk pemerintah, kami mengingat Tuhan untuk Bapak Joko Widodo sebagai Presiden dan Bapak Kiai Haji Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan tolong mereka Tuhan untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di tengah bangsa ini. Berikan kekuatan kesehatan yang baik dan hikmat kebijaksanaan di dalam mengelola bangsa ini. Roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik, setiap kebijakan untuk kepentingan daripada bangsa ini, rakyat Indonesia. Kami menyerahkan untuk pemerintah, setiap menteri, Tuhan juga tolong untuk boleh bekerja dengan baik, dengan bertanggung jawab. Dan kami juga berdoa untuk situasi keamanan di tengah bangsa ini. Tuhan juga boleh menjaga, melindungi ya Tuhan. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan keamanan, ketertiban, kedamaian yang ada saat ini, Tuhan gagalkan setiap rencana-rencana jahat setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, kami sebagai anak-anak-Mu di tengah bangsa ini, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau menempatkan kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, pakai kami masing-masing di dalam segala kemampuan, segala hal yang boleh Tuhan berikan. Di dalam kemampuan kami boleh menjadi saluran berkat di tengah bangsa ini. Kami boleh memperkenalkan Engkau melalui kehidupan kami, sehingga orang-orang yang belum pernah melihat Alkitab, belum pernah membaca Alkitab, mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Saudara, mari selanjutnya kita juga berdoa untuk situasi terkini di Rusia dan juga di Ukraina. Doakan agar kiranya Tuhan, kita mohon Tuhan campur tangan, sehingga perang yang terjadi ini boleh berhenti. Ada perundingan, damai dapat terjadi. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang terdampak di perang ini, di Ukraina ini, ada yang luka-luka, ada yang kehilangan anggota keluarga. Data dari Jawa Pos 16 Juni ada 4.452 warga sipil itu meninggal, ada sekitar 5.531 itu cedera, itu 16 Juni, nggak tahu hari ini bisa jadi bertambah. Kita berdoa untuk
saudara kita yang ada di Rusia dan juga di Ukraina. Kita mohon Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi yang terjadi di Rusia dan juga di Ukraina. Perang yang terus berlangsung sejak Februari yang lalu boleh mengakibatkan ada begitu banyak orang yang harus mengungsi, meninggalkan kampung halaman mereka. Ada orang-orang yang terluka, ada orang-orang yang bahkan kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka ya Bapa. Tuhan, pulihkan mereka yang luka-luka. Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, hiburkan mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka akibat daripada perang ini. Kami mohon Tuhan turut campur tangan. Kiranya Tuhan boleh menyertai ya Bapa. Ada perundingan damai yang boleh terjadi sehingga perang ini boleh segera berakhir. Karena dampak daripada perang ini begitu luas sampai kepada berbagai negara di belahan dunia ini. Tuhan, kami berdoa, tolong Tuhan, sertai Tuhan, untuk supaya kiranya perdamaian ini boleh terjadi ya Bapa. Kami sama-sama Tuhan bersehati, kami bersepakat Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan tidak tinggal diam, Engkau ada Tuhan, dan di dalam waktumu Tuhan, Engkau akan menyatakan kasih dan belas kasihan-Mu di tengah bangsa ini, secara khusus Ukraina dan juga Rusia. Berpihak ke salah satu. Tuhan tolong menjaga. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, selanjutnya mari juga kita berdoa untuk suku Kurd Selatan yang ada di Iran. Ada 3.447.000 jiwa. Orang percaya itu sekitar 0,05%. Mari kita berdoakan orang-orang percaya di suku ini agar dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Mereka tetap memiliki pengharapan melalui pertolongan daripada Roh Kudus. Doakan juga agar kiranya Tuhan berbelas kasihan sehingga lebih banyak orang dari suku Kurd Selatan ini boleh percaya mengenal Tuhan Yesus. Doakan juga apa yang menjadi kebutuhan mereka saat-saat ini, yaitu mereka membutuhkan hujan bagi pertanian mereka. Mari sama-sama kita berdoa untuk suku Kurd Selatan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara kami yang ada di Kurd Selatan ya Bapa di Iran. Kami berdoa Tuhan ada saudara seiman kami di sana. Kiranya Tuhan terus boleh menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman mereka, terus boleh mengikut, mengiring Engkau ya Bapa. Bahkan dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus, mereka terus boleh bersandar dan terus boleh mengalami kiranya sukacita, pengharapan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada lebih banyak lagi orang-orang dari suku Kurd Selatan ini yang boleh mengenal dan percaya kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapa, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan di tanah Kurd Selatan ini. Kami rindu Tuhan, berdoa juga untuk kebutuhan mereka hari ini, yaitu mereka butuh hujan untuk kebutuhan pertanian mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hujan untuk setiap mereka Tuhan, secara khusus yang bekerja dan mengusahakan tanah mereka untuk pertanian mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberkati, dan kiranya Tuhan yang menyertai setiap saudara-saudara kami, berkati suku Kurd Selatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Saudara, yang terakhir kita akan berdoa secara pribadi. Pada waktu kita berdoa secara pribadi, nanti saudara boleh berdoa apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, atau mungkin saudara tahu ada sanak famili atau teman, sahabat yang juga punya pergumulan, saudara juga boleh berdoa secara pribadi. Doakan, ada waktu beberapa menit ke depan, dan kalau saudara masih rindu berdoa, setelah itu saya akan putarkan satu pujian, dan di akhir daripada pujian itu mohon dengan kasih untuk Cho Musa memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk malam ini kami boleh berdoa bersama-sama.
Kami tahu Tuhan, di masa zaman yang mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali, begitu banyak kesusahan, begitu banyak tantangan, begitu banyak dosa-dosa yang terus akan mengganggu, menjerat anak-anak Tuhan. Tapi kami boleh di dalam persekutuan doa seperti ini dan melalui mendekatkan diri, meditasi pribadi atau kelompok bersama. Tuhan, Engkau kuatkan, peliharakan iman kami. Kami tahu kami sendiri tidak kuat, tetapi kami mohon biarlah hati kami selalu boleh merindukan Tuhan dan kami terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Kami percaya doa-doa kami telah Tuhan dengar. Makasih Tuhan berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan pergumulan. Tuhan tahu satu persatu. Tuhan mampu menolong. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Edi Ciang. Kita mungkin memberi kesempatan ke Pak Timothy untuk menyampaikan untuk jadwal ini ya, seminar. Silakan Pak Timothy, kalau ada yang mau disampaikan. Iya, sebentar. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, kita bersyukur ya, kita diberikan kesempatan untuk boleh mengadakan seminar misi ya, training misi di unfinished story, artinya kisah yang belum usai ya. Kita hidup di zaman akhir ya, tadi disebutkan dalam doanya Pendeta Antonia bahwa kita hidup di bab terakhir ya. Kisah ini sedang ditulis dan kita hidup di bab terakhir dan sedang diselesaikan. Nah, apakah kita ambil bagian di dalamnya itu tergantung dari kita menerima tawaran ini. Nah, kisah belum usai ini training mengenai misi 4 sesi, kita akan melihat gambaran besar apa yang Allah kerjakan di masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Kita seringkali mengerti firman Tuhan itu kadang sepotong-sepotong ya, dan itu lewat gitu saja, dan kadang-kadang kita tidak menangkap apa yang menjadi intisari ya. Poin penting ada di dalam hati Allah, apa yang menjadi kerinduan hati Allah untuk kita gerejanya itu kerjakan. Nah, melalui training TUS ini di Unfinished Story atau kisah yang belum selesai, ini kita akan belajar apa yang menjadi keinginan Allah, apa yang menjadi hati Allah untuk kita kerjakan. Nah, diharapkan Bapak, Ibu, Saudara bisa bergabung. Ini diadakan tiap hari Senin. Tiap hari Senin jam 7 malam di Pregolan. Ya, Saudara bisa mendaftarkan, ada link, itu sudah dibagikan ya, yang belum bisa minta kepada kami, linknya apa untuk pendaftaran. Tidak dipungut biaya, Saudara perlu mendaftar karena ada bukunya, dan itu terbatas sesuai mereka yang mendaftar. Ya, 4 sesi, itu selama 4 sesi. Diharapkan Saudara bisa ambil bagian kesempatan yang bagus ini ya. Ini diadakan secara onsite di lantai 4 di Pregolan. Ya, saya kira itu aja Pak Edi. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Baik. Terima kasih Pak Tim untuk pengumumannya. Yang kedua, saya sampaikan juga untuk usulan doa kita, Rabu depan masih akan diadakan secara online melalui Zoom ya. Jadi nanti akan dibagikan linknya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam, Tuhan berkati.